Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini di mata kuliah teknologi grafika dengan saya Septo Pratama. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa disiplin atau tata tertib dan bagaimana cara saya menilai di mata kuliah ini. Di sini bisa dilihat WhatsApp dan Telegram saya sama, yaitu di 08 1151999020, dan email saya di septopratama.bjm@gmail.com. Oke, ini biodata saya, dan yang pertama kita langsung ke bagian penilaian. Nah, di sini penilaian dari 100% penilaian saya bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada penilaian harian plus absensi, yaitu yang pertama harian biasanya di saat perkuliahan online virtual atau tatap muka virtual, saya akan memberikan pertanyaan langsung kepada mahasiswa, misalnya seperti itu, dan yang bisa menjawab itu akan saya masukkan di bagian penilaian harian atau di harian dan absen, dan di sini nilainya ada 20%. Dan yang kedua yaitu tugas bisa berupa tugas mingguan atau tugas bulanan atau tugas semesteran atau tugas project dan tugas kelompok lah. Jadi nilainya sama, yaitu 20%. Nah, di sini yang paling banyak yaitu adalah di bagian UTS dan UAS. Ini adalah hukumnya wajib. Jadi misalnya tidak mengerjakan salah satu di antara keduanya, artinya Anda berdosa. Kalau Anda berdosa karena hukumnya wajib, artinya apa? Artinya Anda masuk neraka. Enggak sih sebenarnya. Jadi intinya dari 4 penilaian ini, karena penilaian yang paling besar UTS dan UAS, maka apabila Anda tidak mengerjakan salah satu di antara keduanya, maka nilainya hanya 70%. Sedangkan penilaian harian dan absen itu maksimal yang saya berikan adalah nilainya mulai dari 80 sampai 90. Sama juga dengan tugas, saya akan berikan maksimal nanti 80 sampai 90 karena tidak ada penilaian yang 100%. Kecuali mungkin ada mahasiswa yang memang luar biasa, saya akan memberikan nilai sepantasnya. Dan misalnya tidak mengerjakan di antara kedua UTS atau UAS, maka nilainya 70%. Nah, 70% dari hasil misalnya semuanya 80, mungkin nilainya tidak akan mencukupi untuk mendapatkan nilai B atau C, mungkin ke bawah lagi. Takutnya Anda tidak lulus di mata kuliah Bapak, dan makanya Bapak harapkan dari semua penilaian ini semua mengerjakan. Untuk absen dan tugas itu gampang, UTS dan UAS hadir dan kerjakan proyeknya, itu mudah. Oke, di penilaian itu dulu. Yang kedua di bagian disiplin. Nah, yang pertama khusus perkuliahan tatap muka atau virtual, biasanya saya menggunakan Zoom. Nah, yang pertama yang paling penting tolong standby 5 menit atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan misalnya. Jadi jangan sampai saya sudah menyeting jam segini, Anda masuk di setengah jam berikutnya, kecuali ada masalah. Mungkin itu yang pertama. Harus sudah siap di depan Zoom masing-masing. Jadi jangan sampai nanti sudah standby tapi Zoomnya belum dibuka, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga itu supaya tidak menunggu ya, karena menunggu itu berat, cukup dilan aja, kita nggak usah. Oke, yang keempat absen di e-learning tetap dijalankan, serta absen di Zoom juga ada. Jadi untuk perkuliahan tatap muka virtual biasanya kita menggunakan Zoom, nanti juga di absen Bapak absen. Jadi yang hadir di Zoom Bapak compare dengan yang hadir di e-learning. Jadi jangan sampai hadir di Zoom tapi tidak absen di e-learning, dan juga sebaliknya, karena penilaiannya jadi setengah yang hadir. Bapak anggap malas lah, jadi yang hadir di e-learning aja tapi tidak hadir di Zoom Bapak anggap malas, dan penilaiannya hanya setengah
setengah aja yang hadir. Oke, yang selanjutnya di khusus perkuliahan e-learning. Oke, khusus perkuliahan di e-learning Uniska, absensi itu ada di bagian kolom paling atas. Jadi misalnya ingin mengabsen, tinggal diklik aja hadir dan nanti terabsen sendiri. Jadi jangan sampai kalau misalnya sudah e-learning sudah download materi, ini yang kedua, download materi sesuai dengan pertemuan, nanti absennya tidak dijalankan tuh salah. Jadinya malah tidak hadir tapi sudah download materi, misalnya seperti itu. Untuk absen dan materi itu bisa diakses sesuai dengan jadwal. Jadi misalnya jadwalnya misalnya pagi ya dari jam 8 sampai jam 9.30, itu akses untuk mengklik absensi atau hadir itu sesuai dengan jadwal. Jadi sama materi juga sama. Jadi misalnya waktunya 2 jam atau sejam setengah, itu waktu absen, dan download materi juga 1,5 jam sesuai dengan jadwal. Untuk tugas nanti sesekali kita lakukan lah sesuai dengan kondisi. Oke, karena ini mungkin nanti ada praktek, jadi mungkin tugasnya di bagian project aja. Yang keempat, jadwal hanya bisa diakses sesuai dengan jadwal. Oke, selanjutnya, nah khusus untuk perkuliahan tatap muka virtual atau Zoom, akun Zoom wajib menggunakan nama, spasi atau underscore npm. Jadi jangan sampai nanti nama dan npm-nya tidak ditulis atau menggunakan nama samaran mungkin. Jadi jangan sampai seperti itu. Gunakan nama lengkap dan npm. Video harus selalu aktif, audio diaktifkan sesuai kebutuhan. Nah itu tadi. Jadi yang pertama, jangan sampai namanya bukan nama kamu, karena Bapak compare nanti antara yang hadir di Zoom dan yang hadir di e-learning itu sama orangnya. Jadi jangan sampai beda. Nanti malah kalau misalnya kamu hadir di Zoom dengan nama lain tapi di e-learning kamu hadir, nanti Bapak susah yang mana ini orangnya. Oke, yang keempat, pakaian bebas, pantas dan keren. Nah ini yang penting ya. Jadi karena biasanya kuliah tatap muka virtual itu yang kelihatan cuman muka, kepala sama baju, mungkin yang biasanya menggunakan celana pendek saat online itu dijaga lah. Jadi jangan sampai lututnya kelihatan, kan jadi tidak pantas. Oke, seperti itu. Oke, untuk yang kelima, periksa kembali KRS Anda. Jadi jangan sampai yang sebenarnya tidak mengambil mata kuliah ini jadi mengambil mata kuliah ini, atau yang niatnya mau mengambil di KRS-nya tidak mengambil. Jadi perhatikan lagi di KRS-nya apakah memang sudah betul atau belum lah. Oke, itu yang kelima. Sekarang yang keenam, absen atau kehadiran tidak dapat digantikan dengan tugas ataupun dengan yang lainnya. Nah ini yang paling penting. Walaupun 20%, tapi ini sangat riskan ya. Jadi kalau misalnya merasa absennya lupa dan lupa konfirmasi ke Bapak dan waktu jam kuliahnya sudah lewat, Bapak tidak akan bantu. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan jaringan, mungkin Paul tidak bisa absen, kamu bisa chat Bapak pribadi, karena konfirmasi izin atau terlambat itu paling lambat sebelum jam kuliah berakhir. Nah, jadi kalau misalnya jam kuliah sudah berakhir, Bapak tidak bisa bantu karena Bapak anggap sudah lalai. Jadi kalau misalnya merasa absennya terlambat, masih di jam perkuliahan, bisa langsung kontak pribadi Bapak dan chat Bapak. Kalau misalnya masalah di jaringan, bisa SMS Bapak atau telepon Bapak. Jadi jangan sampai masalah yang kecil yang sebenarnya tidak masalah ini jadi masalah besar buat kamu, mempengaruhi nilai kamu menjadi buruk. Oke, itu aja. Yang ketiga, tugas pengganti apabila tidak hadir, hubungi Bapak maksimal sebelum UTS atau UAS. Nah, jadi di sini mungkin nanti ada tugas yang misalnya hitungannya mingguan atau bulanan, yang misalnya sebelum UAS atau UTS tugasnya bisa chat Bapak aja, Pak,
kemarin saya lupa atau kemarin saya tidak hadir di mata kuliah Bapak dan tidak mengerjakan tugas ini, apakah bisa digantikan dengan tugas lain? Nah, itu bisa, pasti Bapak bantu. Karena Bapak maksimalkan nilai kalian untuk baik lah. Jadi jangan sampai di mata kuliah Bapak nilainya buruk. Nah, yaitu tadi yang paling penting 4 poin tadi dikerjakan semua. Oke. Jadi misalnya yang ada ketinggalan tugas sebelum UTS, bisa konfirmasi ke Bapak sebelum UTS. Apabila ada tugas yang mengerjakan sebelum UAS, bisa konfirmasi Bapak sebelum UAS lah. Jadi jangan sampai ada tugas yang belum dikerjakan sebelum UTS, tapi konfirmasinya sebelum UAS dan UTS-nya udah lewat. Jadi Bapak tidak bisa bantu karena kemungkinan nilainya sudah Bapak input. Dan itu juga Bapak anggap lalai karena waktu udah sekian lama, kenapa jadi baru konfirmasi. Oke, itu penting. Nah, oke, yang ketujuh, fokus dalam mengikuti perkuliahan. Nah, ini penting nih, kadang ada waktu di jalan, kadang ada beberapa yang kalau misalnya lagi di jalan itu mau perkuliahan, misalnya sedang beli kuota, mungkin sedang beli makan atau apa, lagi di jalan tapi sudah mulai jam perkuliahan, dan itu sedang menyetir, dan itu sangat berbahaya, dan Bapak harap tidak ada yang seperti itu. Apabila terjadi, bisa stop dulu, nanti chat Bapak, Pak, mohon maaf saya sedang di jalan, saya akan join di Meet Zoom pada mungkin 15 menit lagi atau 10 menit lagi. Bapak bisa maklumi itu, tapi jangan sampai nanti sedang menyetir atau sedang di jalan ikut perkuliahan online, itu berbahaya. Jadi jangan sampai, konfirmasi aja ke Bapak, nanti Bapak bantulah. Oke, yang ke-8, berdoa sebelum dan setelah belajar. Nah, ini yang ke-9. Jadi ada beberapa mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak lulus di semester sebelumnya dan request, bisa chat pribadi Bapak dengan format nama mahasiswa request _21 nama lengkap plus NPM. Jadi jangan sampai Bapak tidak tahu kalau misalnya kamu itu mahasiswa request, karena kadang mahasiswa request itu tidak akrab dengan mahasiswa yang punya kelas. Jadi kemungkinan kalau misalnya ada informasi itu tertinggal. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi yang merasa mahasiswa request bisa chat Bapak pribadi dengan format seperti ini ya. Jadi Bapak tahu dan sudah Bapak data. Oke, yang terakhir, yang ke-10, apabila ada sesuatu dengan teman atau dosen, harap langsung koordinasikan dengan dosen yang bersangkutan. Jangan sampai sesuatu itu terjadi, jangan sampai sesuatu atau masalah tersebut keluar dari kelas. Jadi ini penting juga ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan Bapak, bisa koordinasikan dengan Bapak. Jangan sampai itu jadi omongan keluar kelas. Atau mungkin ada mahasiswa yang mungkin selama ini sakit dan tidak bisa mengerjakan tugas, ada beberapa tugas yang terlewat, bisa koordinasikan dengan Bapak atau infokan ke Bapak. Pak, si A misalnya, si A udah beberapa minggu ini sakit dan tidak bisa mengerjakan tugas, dan absennya juga mungkin kosong. Nah, nanti kita bantu bagaimana dia bisa mengerjakan tugas yang lain, mungkin tugas mengganti, agar dia tidak ketinggalan dan nilainya tidak rusak atau tidak buruk, gitu aja. Jadi jangan sampai ada yang nilainya tidak bagus lah, asal mengikuti 4 penilaian tadi. Oke, udah cukup ya. Jadi mungkin ini aja. Di pertemuan pertama Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana penilaian Bapak di mata kuliah ini dan beberapa disiplin untuk perkuliahan ini. Jadi jangan sampai Anda yang tidak tahu lagi, karena penting lah, fatal. Jadi jangan sampai ini tidak tahu. Oke, yang paling penting di bagian penilaian ini ya, ini ngaruh ke semua. Jadi jangan sampai nanti absennya kosong, walau absennya beberapa bolong, padahal ini hal yang tidak perlu usaha. Jadi sebenarnya kalau untuk absen kan tinggal klik aja absen hadir. Jadi jangan sampai ini ya bolong. Paling enggak ini 100% lah. Oke, kalau 100%
dan orangnya dan ada respon di bagian pertanyaan harian atau tugas harian saat Bapak mengajar, itu nilainya kemungkinan bisa 90, mungkin lebih. Dan tugas apabila bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi Bapak dan tugasnya benar dan luar biasa, Bapak akan memberikan nilai maksimal untuknya. UTS UAS ya hukumnya wajib ya, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa chat pribadi Bapak di WhatsApp atau Telegram, nanti Bapak respon. Jadi jangan sampai ada jarak lah di antara kita jalin hubungan baik agar perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih, mungkin itu aja untuk pertemuan pertama. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.